Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, malam hari ini saudara, kita akan sama-sama diberkati lewat kesaksian yang luar biasa, ya. Sudah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Silvana, ya. Silakan Bu Silvana, bisa dibuka mute-nya. Nah, ini dia Ibu Silvana. Shalom Bu Silvana. Ya, shalom Pak Frans. Wah, luar biasa. Sehat semua ya? Sehat Pak. Sehat. Baik, malam hari ini ada kesempatan untuk Anda menjadi berkat buat teman-teman semua yang ada di PD Victory. Silakan bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Silvana. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan pulihkan saya dengan keluarga saya seutuhnya. Saya menikah tahun 2004. Saat itu suami saya sedang terikat dengan dunia malam dengan alasan tuntutan pekerjaannya dia. Seperti kita ketahui ya teman-teman, yang namanya dunia malam itu udah pasti satu paket. Narkoba, alkohol, perempuan, sampai ke perjudian. Nah, makin hari kelakuan suami saya itu makin jadi. Jadi tiap hari itu cuma gini, pulang tengah malam, besok bangun agak siang, pergi lagi, pulang lagi tengah malam, bangun agak siang, siap-siap pergi lagi, begitu terus, setiap hari. Jujur saya sebagai istri stres banget ya. Saya udah coba untuk sabar, terus ajak suami saya untuk komunikasi baik-baik, ya kan, tapi ujung-ujungnya pasti ribut. Jujur saya stres banget. Sampai suatu malam ya, itu kayaknya tuh saya kayak ada di ujung stresnya saya. Sendirian di kamar, saya nangis. Terus saya bilang sama Tuhan ya, kok gini amat ya nikah gitu loh. Padahal banyak orang bilang kalau nikah, enjoy deh 5 tahun pertama, ya masih kayak pacaran lah gitu. Tapi saya enggak tuh. Saya baru nikah aja tuh rasanya udah kayak neraka gitu loh. Gimana nantinya ya? Saya nggak bisa lihat masa depan sama suami saya ini, benar-benar nggak bisa lihat gitu loh. Jadi saya bilang sama Tuhan, oke, saya salah nikah nih Tuhan. Sih gimana ya? Kayaknya, lebih baik saya buru-buru cabut deh dari pernikahan ini. Ya singkat cerita, mendingan cerai gitu ya. Saya nggak mau deh kayak begini. Kayaknya saya mau masa depan yang lebih baik untuk diri saya gitu ya. Karena saya jujur saya nggak bisa lihat masa depan dalam suami saya gitu loh, ya kan. Tapi ketika di tengah pergumulan itu, Tuhan tuh bicara gini dalam hati saya, enggak, sebenarnya ada satu cara yang belum kamu kerjakan. Saya bingung, apa ya Tuhan? Kayaknya ya saya pikir, saya rasa gitu, kayak semuanya udah saya kerjain gitu loh. Saya udah coba sabar, saya ngomong baik-baik gitu kan. Tapi kayak nggak ada jalan gitu loh. Tapi Tuhan tetap bilang gini, doakan dia. Wah, saya bilang, doain suami saya. Jujur ya, saya tuh tiap malam doa loh. Bahkan saya tuh punya kerinduan, saya punya jam doa sama suami saya. Karena dia lagi error, nggak pernah mau diajak doa, ya kan. Kalau dia tengah malam tidur, saya tuh bisa bangun sekitar mungkin jam 1, jam 2 gitu. Saya sengaja saya bangun, saya bisa pegang tangan dia untuk doa bareng. Seakan-akan saya tuh doa sama-sama dia, padahal dia tidur nyenyak nggak sadar gitu loh, ya kan. Saya bilang, saya tuh udah doa, apa Tuhan nggak denger ya, gitu loh. Tapi Tuhan tetap bilang, doain. Intens. Akhirnya ya udah saya bargain sama Tuhan, saya bilang, oke, kalau emang Tuhan mau yang saya kerjain, saya kerjakan. Tapi kalau ini juga nggak berhasil, saya give up. Saya udah nggak mau lagi ada dalam pernikahan ini ya Tuhan, saya bilang gitu, ya kan. Nah, malam itu benar-benar mengubah paradigma dan fokus saya.
Kalau misalkan kemarin-kemarin fokusnya saya itu sama suami saya, sama kelakuannya dia, dan tiap hari saya cuma nungguin kapan nih berubah gitu ya. Kali ini saya tuh kayak bener-bener fokusnya tuh jadi berubah 180 derajat gitu loh. Ya udah, doa aja, ya kan. Saya nggak fokus lagi sama kelakuan suami saya. Saya udah nggak nungguin lagi perubahan dia. Saya tetap fokus doa sama janji Tuhan, ya kan. Saya praktekkan deh caranya bugem kita nih, bisu tuli. Jadi saya doain aja terus suami saya. Saya ingat ya doa saya waktu itu, ya kesannya tuh terdengar muluk-muluk karena suami saya tuh kan lagi terdekat narkoba ya. Tapi saya doain ini gini, saya doain suami saya untuk dia bisa jadi imam dalam keluarga, terus bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, bisa menjadi terang bagi dalam komunitasnya, membawa jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Ketika saya mulai intens doain itu, intimidasi juga mulai masuk. Iblis tuh juga mulai nggak seneng ya kan. Jadi ada satu waktu intimidasi itu masuknya gini. Iblis tuh kayak bisikin saya gini, yang bener aja kalau doa. Suami kamu tuh ya dengan nama Yesus aja jijik. Kalau doa tuh yang realistis dikit, ya kan. Lalu saya tuh di flashback sama suatu kejadian ketika saya tuh lagi ribut besar sama suami saya ya. Lalu suami saya tuh ngomong gini sama saya, kamu tuh kalau jadi istri, sikap kamu kayak begini, ya pusingin saya terus. Udah deh tuh tiap minggu nggak usah tuh kamu pergi ke gereja. Terus dia ambil Alkitab saya, dia bilang gini, nih lihat nih ya, yang kayak gini-ginian, gak usah lagi dibaca, plung, dimasukin ke tong sampah gitu loh. Wah, saya stop, saya pikir, iya juga ya, kok kayaknya doa saya tuh muluk-muluk gitu ya. Saya diem, tapi ketika saya terdiam, Tuhan tuh baik banget. Dia kembali kuatin saya, dia bilang gini, fokus sama doa kamu. Ingat, doa yang kamu ucapkan tidak akan pernah kembali kepada kamu, itu sia-sia. Wow, saya terharu banget ya kalau ingat itu ya. Saya bilang, wah, benar nih Tuhan. Ya benar, saya nggak mau lagi gagal fokus. Saya nggak mau gagal fokus. Saya mau tetap doain suami saya. Itu seakan-akan saya dapat kekuatan baru ya untuk doa. Saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau gagal fokus. Nah, singkat cerita, jujur saya lupa berapa lama saya tuh doain suami saya. Karena saya nggak nunggu ya. Jadi kalau nggak nunggu kayak rasanya jalan aja, mengalir aja tiap hari gitu loh. Tapi ya saya jalanin dengan sukacita. Beda kalau sebelum saya tuh doain dia secara intens gitu, ya kan. Pelan-pelan saya lihat Tuhan mulai bekerja memproses suami saya. Suami saya dia disandar kerjaannya dengan alasan dia mau bangun bisnis, ya kan. Lalu dia mulai bisnisnya dia. Jadi pekerjaan dia udah nggak ada. Nggak lama ternyata bisnisnya itu juga berantakan, ya kan. Day by day, nggak lama debt collector udah mulai kerangkring tuh ke rumah, nagih-nagih utangnya, mungkin tagihan kartu kredit lah atau apa gitu kan. Lalu pelan-pelan mobilnya dijual. Terus saya lihat satu-satu yang menjadi kebanggaan suami saya itu benar-benar dirontokin gitu sama Tuhan. Wah, dalam hati saya nih saya bilang gini, syukurin. Kalau nggak kayak gitu, nggak kapok gitu loh, iya kan? Tapi ketika saya ngomong gitu, iblis coba lagi intimidasi saya. Dia bilang gini, emangnya kalau suami kamu miskin, kamu nggak ikut susah ya? Gitu. Wah, saya langsung mikir, iya ya, gitu kan. Nah, kali ini, jujur saya tuh nunggu tuh Tuhan tuh gimana tuh responnya gitu loh. Biasanya kan kalau ada intimidasi, Tuhan tuh pasti kuatin saya lagi dengan firman gitu kan. Tapi kali ini diem, silence. Waduh. Nah, ketika itu silence, saya ambil keputusan, saya yang respon. Saya bilang gini, saya nggak apa-apa. Kemanapun saya dibawa, ke lembah kekelaman pun,
saya nggak takut. Saya cuma minta satu. Saya cuma minta Tuhan jangan pernah tinggalin saya. Karena saya nggak akan kuat kalau sendirian. Saya nggak akan bisa kalau nggak ada Tuhan menyertai saya dalam hidup saya gitu loh. Kasih cerita, pelan-pelan saya lihat bagaimana Tuhan yang tadi memproses suami saya, dia mulai bekerja dalam hidup suami saya. Saya lihat di tengah keterpurukannya, dia bukan makin terpuruk, tapi dia mulai cari Tuhan. Dia mulai mau baca Alkitab. Terus Tuhan juga baik ya. Tuhan kirimkan teman suami saya tuh untuk tarik lagi suami saya untuk mulai ikut masuk ke gereja gitu. Nah, kalau dulu waktu sebelum error suami saya ke gereja itu hanya sebagai jemaat aja ya. Tapi kali ini dia kembali lagi ke gereja. Dia mau masuk pelayanan. Wow, puji Tuhan ya. Saya lihat Tuhan tuh dahsyat banget. Dia rajin, dia ikut masuk pelayanan. Apalagi dia kegerakan para pria gitu loh. Dia tuh menggebu-gebu banget gitu untuk melayani. Dan ketika saya merenung, ya Tuhan cuma bilang, ya itulah doa-doa kamu terjawab kan? Ya saya benar-benar, Tuhan tuh baik banget gitu ya. Ya waktu berlalu, kita juga diberikan berkat keturunan ya, 2 anak dalam waktu 2 tahun, ya kan? Nah waktu hamil kedua kita bingung karena rumah tuh masih numpang sama orang tua. Kalau nambah 1 anak lagi udah nggak cukup ruang gitu loh. Saat itu ekonomi kita tuh bener-bener ya lagi begitu ya kan. Tapi Tuhan itu baik banget ya di tengah keadaan ekonomi yang merangkak lagi. Tapi Tuhan bisa kasih berkat untuk beli rumah. Beli, bukan kontrak. Itu dia. Wow, beli rumah. Terus juga karena anak-anak kan mungkin udah mulai mau masuk sekolah atau kita masih ke dokter, butuh kendaraan, Tuhan juga berikan mobil, ya kan. Terus dengan 2 anak kebutuhan pasti banyak ya. Tuhan juga cukupin kebutuhan kita. Tuhan tuh benar-benar tahu apa yang kita butuhin gitu. Dan Tuhan tuh cukupin semua. Saya jadi teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 1. Isinya nih gini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya ini yang saya alami. Ketika pulih, keadaan saya tuh seperti mimpi. Tuhan tuh mengembalikan double-double gitu dari sebelumnya. Saya amazing banget ya. Tuhan benar-benar kalau Tuhan pulihkan itu benar-benar seutuhnya, nggak pernah ditinggalkan. Ya ketika kita benar-benar fokus, percayakan janji Tuhan dan bisu tuli terhadap intimidasi, Tuhan itu nggak akan diem gitu. Tuhan tuh akan bela kita. Demikian sharing saya. Nah, untuk penutupan sharing saya mohon dengan sangat untuk Pak Frans menyanyikan 1 lagu yang judulnya Untukku Percaya. Lagu ini benar-benar rema dalam hidup saya ketika saya harus menghadapi hal-hal yang gak enak, hal-hal yang tadi saya sharingin. Gitu loh. Oke, demikian sharing saya. Terima kasih untuk Bu Eli, Cailing yang udah kasih saya kesempatan untuk sharing. Semoga sharing saya ini bisa menguatkan untuk kita ya, untuk kita tetap fokus bisu tuli sama intimidasi. Percaya kalau janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tuhan nggak pernah utang, Tuhan nggak pernah tuli, Tuhan nggak buta. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Shalom. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, ada request lagi, berani request. Satu-satunya orang yang bersaksi yang berani request ya cuma Silvana. Oke, saya nanti akan nyanyikan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, masih sedikit waktu nih Silvana. Sempat tadi Silvana bilang, kok rasanya salah nikah. Pertanyaan saya begini, waktu kamu mau menikah, waktu pacaran itu tahu nggak dia pekerjaannya di dunia malam itu? Tahu?
Nah gini, saya tahu. Nah makanya sebenarnya waktu saya mau nikah itu ya, jujur banyak keributan. Saya tuh udah banyak bener-bener ragu waktu itu gitu. Nih lanjut nggak nikah, lanjut nggak nikah. Sampai wedding organizer saya tuh yang ngurusin pernikahan saya tuh pusing sama kita gitu. Bentar saya bilang, stop dulu deh, kayak saya batal. Stop dulu deh, kayak batal. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa, kayak saya juga udah berdoa sama Tuhan ya, di Tuhan ini jodoh dari Tuhan bukan sih gitu kan, ragu loh saya gitu loh ya kan. Karena Ya cinta tapi buta kali ya. Karena cinta itu buta ya. Jadi dibutakan gitu kan. Betul ya? mungkin Ya, tapi sekarang sudah merasa tidak salah menikah kan Bu Silvana kan ya. Oh, ternyata inilah tulang rusuk saya. Begitu ya? amin. Kok Pasti aminnya berat banget? Kayaknya amin. Aduh, masih belum tahu. Enggak lah. Pasti ini bukan salah nikah. Ini benar-benar pernikahan yang Tuhan sudah rencanakan. Amin. amin. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana untuk setiap kita. Wah, kalau Bu Silvana masih berpikir, "Oh, kok salah nikah nggak ya?" Setelah dipikir-pikir, kalau saya pernah ditanya begini sama gembala saya ke istri saya, "Vivi, kamu yakin mau menikah sama Frans?" Bayangin, kamu yakin mau menikah sama Frans? Pikirkan lagi ya, jangan sampai kamu minta cerai dalam waktu dekat ya. Bayangin digituin saudara, saya dijatuhkan. Tapi saya merasa, saya adalah pria yang terbaiklah buat istri saya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, terus semakin dipulihkan keuangan semua ya, ekonomi semakin dipulihkan dan sekarang suami sudah melayani Tuhan. Wah, nanti sekali waktu saya mau todong suaminya untuk bersaksi di sini bagaimana Tuhan menyentuh dia untuk bisa mengalami pemulihan yang luar biasa ya. Nanti saya akan todong. Next ya. Puji nama Tuhan. Dan pertanyaan saya, anak-anak sekarang sudah usia cukup besar sekarang? Udah cukup besar. Sudah cukup besar dan sangat mengasihi papanya tentunya ya, melihat papanya sekarang melayani. Ya, dan kegerakannya di pria ya, di kaum pria ya. Iya. Luar biasa. Jadi berkat buat kaum pria ya. Saya percaya orang-orang yang ya punya background yang seperti itu justru yang akan dipakai Tuhan dengan dengan luar biasa ya. Banyak kok yang di sini juga nih, yang di sini yang ikut juga ya, termasuk saya itu ya. Ya, ada pria-pria yang punya masa lalunya udahlah, nggak usah diceritain ya. Tapi ternyata sekarang Tuhan pakai luar biasa. Baik, terima kasih Bu Silvana ya buat kesaksiannya hari ini luar biasa. Thank you Bu Silvana, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.